Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Ya, pada video kali ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman tentang seleksi tahap 2 calon guru penggerak angkatan 7. Seleksi yang pertama itu adalah seleksi simulasi mengajar. Jadi mungkin saya akan memberikan tips-tips ya yang mungkin sudah saya praktekkan dalam melaksanakan tes simulasi mengajar. Yang pertama, ya, pastikan kalian membuat RPP sebaik mungkin dalam waktu 10 menit yang sudah disediakan. Jadi itu sudah memuat pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup gitu ya. Kemudian setelah kita sudah mempersiapkan dengan baik, ya kita pada saat hari hanya kita siapkan diri kita, fisik kita dengan baik, jangan sampai sakit ya. Kemudian siapkan mental kita, jangan lupa berdoa agar nanti pada saat pelaksana itu berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum kita melaksanakan simulasi mengajar, pastikan perangkat-perangkat media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk mengajar itu sudah disiapkan sebelumnya. Misalkan koneksi internet itu harus benar-benar diperhatikan, harus yang stabil, yang kuat, dan kalau yang memakai kuota internet itu ya jangan sampai kuotanya habis begitu ya. Kemudian siapkan ruangan terbaik ya. Mungkin kalau di sekolahan ya bisa di ruang kelas ya, atau mungkin kalau di rumah itu ya bisa di ruangan mana. Yang penting nanti ada papan tulisnya seperti itu, seperti ada yang di panduan seperti yang sudah dicontohkan. Kemudian usahakan pada saat kita akan mengajar, kita juga menggunakan media ya, seperti LCD ya, itu bisa kita gunakan, boleh kita gunakan. Kemudian juga selain LCD, alangkah baiknya kita bisa menggunakan media gambar. Jadi ada LCD-nya juga, ada media gambarnya juga agar lebih jelas. Karena kadang-kadang ya kalau di tempat-tempat tertentu, tempat saya kemarin pengalaman itu ada gambarnya nge-freeze, nggak terlalu jelas. Ya, jadi kita bantu dengan gambar. Jadi ada LCD, ada gambar, maka pembelajaran kita akan lebih menarik begitu. Jadi asesor itu akan lebih tahu, wah ini medianya banyak yang digunakan. Kemudian tips selanjutnya adalah pada saat kita melakukan simulasi mengajar, kita usahakan itu suara lantang terdengar oleh asesor dengan jelas ya. Jadi memang jarak antara laptop itu dengan kita itu lumayan jauh ya. Syukur-syukur kita menggunakan wireless mic ya, jadi suara lebih jelas. Tapi kalau tidak, kita harus benar-benar memastikan suara kita terdengar jelas oleh asesor. Kemudian selanjutnya adalah tetap percaya diri ya. Kita harus tetap percaya diri, kemudian kita pintar-pintar manajemen waktu. Nah, karena dari pendahuluan inti penutup itu kadang-kadang kita itu sering lost control mengenai waktu. Ada yang mungkin kelebihan. Nah, jadi belum sampai penutup itu waktunya sudah habis. Nah, nanti itu akan di stop oleh asesor. Jadi kita benar-benar bisa memanage waktu, kapan pendahulunya berapa menit kira-kira, kemudian intinya berapa menit, dan penutupnya berapa menit. Nah, kemudian setelah itu usahakan kita itu seperti kita mengajar kepada anak-anak sesungguhnya. Ya, jadi pada saat simulasi itu memang ruangan itu kosong, tidak ada peserta didik, tapi kita seolah-olah bahwa di situ ada peserta didik. Jadi kita harus berinteraksi dengan peserta didik, menanyakan kabar, kemudian bagaimana nanti bertanya, kemudian bagaimana anak itu difasilitasi untuk berkolaborasi, kerjasama, menyampaikan simpulan, itu harus kita sampaikan halo begitu ya. Jadi harus ceria ya. Jadi bagaimana keceriaan dan dalam kelas itu
bisa kita bangkitkan sehingga motivasi anak untuk belajar itu lebih tinggi gitu. Itu tips dari saya tentang simulasi mengajar. Selain itu kita juga nanti siapkan penilaiannya. Jadi nanti kita setelah simulasi mengajar, kita nanti akan diberi waktu ya sekitar 5 sampai 10 menit itu untuk ditanya. Kita akan ditanya mengenai pembelajaran kita, penilaiannya itu seperti apa. Jadi jelaskan dengan detail penilaiannya itu bagaimana. Ya, misalkan penilaian spiritual menggunakan apa, tekniknya apa, terus indikatornya apa atau instrumennya apa. Kemudian penilaian sosial menggunakan apa caranya, tekniknya, kemudian indikatornya yang dipakai pada saat itu apa. Kemudian penilaian pengetahuan juga seperti itu, tekniknya apa, misalkan tes tulis atau lisan atau mungkin penugasan, ya nanti disampaikan juga. Kemudian tes keterampilan, apa yang akan dites di RPP itu. Nah, keterampilan kan ada banyak ya, ada produk, proyek, kemudian ada praktek, portofolio, tinggal kamu sampaikan mana, dan rubrik penilaiannya kan harus disampaikan juga ya. Syukur-syukur ditanya cuma globalnya saja, tapi kalau secara detail bagaimana penilaiannya harus bisa menyampaikan begitu. Jadi harus belajar dulu bagaimana teknik penilaian yang sesuai dengan RPP yang kita buat begitu. Itu tips mengenai seleksi wawancara, semoga bermanfaat.